Halo teman-teman, baik lagi dengan gua Om Ardi Gendut. Udah lama banget ya kita nggak bikin konten ya. Karena kesibukan teman-teman ya. 3 minggu sudah ya terakhir bikin konten terakhir. Ya gimana teman-teman? Ada yang bisa dicurhatin di sini silahkan ya di komentar kembali. Pasti gua bales ya. Kadang-kadang kalau balasan kedua suka nggak terinfo, suka nggak ada notifikasinya. Jadi kadang-kadang balasan pertama doang ya. Teman-teman, gua kemarin bicara dengan Ibu Maria ya mengenai konsultan kredit. Ya teman-teman ya. Konsultan kredit atau cilo ya, calo ya. Jadi ya sampai sekarang ternyata ya teman-teman masih banyak nih ya para pengusaha yang nggak pede ke bank ya teman-teman ya. Nggak pede dalam artian bingung om nanti saya salah ngomong om nggak ada orang dalam om gimana om ya. Sebenarnya orang dalam tuh perlu nggak sih dalam pengusulan kredit teman-teman? Saya katakan ya, keperluannya cuman ya 30% lah 20%. Sebenarnya tidak banyak pengaruh ya kenal orang dalam sama proses kredit ya. Apalagi teman-teman memang memiliki kredit bermasalah sebelumnya. Misalkan teman-teman nih pernah macet, pernah nunggak ya. Terus teman-teman berharap dengan orang dalam maka proses akan lebih cepat, bakal disetujuin ya nggak? Pokoknya dengan segala kemudahan. Apakah itu benar teman-teman? Ada gini teman-teman ya, ada hal-hal yang ngantri analis RM RO bisa apa ya, bisa membantu teman-teman proses kredit teman-teman agar lebih mudah ya. Mereka kadang mengusahakan sesuatu. Dalam arti gini, mereka membantu ya. Jadi teman-teman ingat ya, jadi semua proses teman-teman itu tergantung analisnya. Nah, kadang ada teman-teman analis yang membantu proses kredit teman-teman dengan dipermak lebih baik. Tapi gini teman-teman ya, sebagian besar dan hampir semuanya para analis kredit itu mempermak kondisi teman-teman tuh bukan hal-hal yang prinsip. Contohnya ya, misalkan nih, teman-teman nih laba bersihnya kayaknya nggak cukup dibuang kangsur deh. Tapi aku yakin sama orang ini dan dia punya usaha lain nih. Ya udah kita tingkatin sedikit deh omsetnya di laporan keuangannya supaya teman-teman goal misalnya seperti itu ya. Ada hal-hal yang mereka pengen bantu teman-teman sehingga ada beberapa hal yang mereka percantik lah ya kasarannya ya. Permak sedikit lah. Boleh nggak sih om? Ya sah-sah aja ya. Tergantung mantrenya berani atau enggak ngasih kredit teman-teman. Nah tapi ada hal-hal yang menurut gua nggak bisa dibantah. Misalkan mengenai usaha, kepemilikan usaha, mereka nggak mungkin ngatur-ngatur usaha orang dibuat seakan-akan usaha teman-teman misalkan. Terus misalkan nih, slicknya jelek, mereka bikin seakan-akan bagus. Nggak mungkin. Jadi ada hal-hal yang prinsip yang mantri analis tidak mungkin membuat jadi bagus itu nggak mungkin. Atau misalkan jaminan yang nggak ada dibikin seakan-akan ada. Rasa-rasanya sih kecuali mantri analis nekat ya. Nah mereka nyeting lah mengenai. Tapi kalau orang normal nggak mungkin ya. Jadi gini teman-teman, jangan percaya dengan orang yang mengaku kenal orang dalam perbankan misalnya. Oh saya kenal pak kepala ini kepala ini. Dengan embel-embel mempermudah proses kredit teman-teman ya. Padahal teman-teman tahu sendiri bahwa yang bermasalah itu hal prinsip. Misalkan jaminannya emang nggak punya atau slicknya memang jelek, misalkan seperti itu. Nah makanya teman-teman, ayah lagi video sayang. Nah, anak gua. Nah, jadi teman-teman jangan percaya sama orang yang embel-embel bisa mengatur semuanya biar kredit teman-teman gua. Jangan percaya. Saya konsultan, Pak. Saya ngatur, Pak. Saya kenal sama pemimpin ini, Pak. Janganlah ya. Karena nggak ada gunanya juga sih, teman-teman. Pasti kalau hal prinsip nggak mungkin teman-teman lolos ya. Oh, slicknya jelek, tapi bisa cair kok. Saya bantu. Nggak mungkin. Jaminan saya ini kayaknya nggak cukup buat 500 deh, paling cuma 100. Bisa saya bantu, bisa 500. Nggak mungkin, apalagi dengan embel-embel nanti dipermudah ya nggak. Biasanya orang-orang seperti itu apa coba? Biasanya ciri-cirinya minta duit di depan. Belum apa-apa udah dililan, Pak. Nanti kalau cair, sekian ya, Pak. Pak, untuk mempermudah proses, ini analisnya minta duit nih, Pak. Ini pemimpinnya minta duit nih pak duluan depan muka. Nah
Pernah nggak ngalamin om? Pernah gue ya. Nama gue dijual sama orang-orang seperti itu. Katanya Pak Ardi mau lebaran, mau pulang ke Jawa, ya nggak? Mau pulang ke Jawa, mau lebaran, butuh duit. Ya mintalah Pak 1% dulu. Dikasih lah sama orang itu. Ternyata kan emang slick basicnya jelek. Nah, gue sendiri waktu itu nggak bisa proses Pak. Seperti itu. Loh, Pak Hardi gimana? Kan sudah saya kasih uang. Beuh, gila ya. Jadi, orang-orang seperti itu kebanyakan pertama minta duit di depan, kedua menjanjikan muluk-muluk yang rasa-rasanya tidak mungkin, teman-teman. Ketiga, menjual nama marketingnya, pemimpinnya, supervisornya, minta duit. Nah, itu nggak mungkin ya, teman-teman. Jadi intinya gimana sih Om supaya hindarin gitu-gitu? Teman-teman datang langsung ke banknya aja, nggak usah pakai konsultan, nggak usah pakai pendamping. Gue pernah tuh kalau orang nanya kredit ke kantor kan dulu tuh waktu masih di bank ya nggak, gue selalu nanya yang di bawahnya siapa. Misalnya gini, Pak itu siapa Pak? Pak ini saudaranya. Oh bukan Pak, ini yang, nah insting gue langsung, wah ini konsultan ya nggak, konsultan atau calo lah atau maklar lah ya, udah ketebak. Orang bank tuh tahu kok teman-teman tuh siapa kan, mereka tuh tahu posisi teman-teman tuh apa gitu kan. Jadi kredit berapapun ya teman-teman ya, mau kredit mikro, kecil, retail, menengah, korporat, yang paling bener itu adalah datang langsung ke banknya, temuin analisnya, langsung ngobrol di situ. Jadi nggak usah pakai beberapa proses. Pak lewat ini Pak, cepet. Nggak ada itu teman-teman ya. Nggak ngaruh. Anak gue rewel. Nah gitu teman-teman ya. Jadi paling cepat itu ke banknya. Sayang, tolong Lisa. Jadi datang ke bank, nggak ada urusan pakai makelar, pakai calo, nggak usah ya. Jadi ada orang yang ketipu banyak, ya nggak, kredit cair enggak, keluar duit depan muka iya, ya nggak. Makanya kalau ada embel-embel, apalagi dengan bayaran Pak supaya cepat kita maintenance orang banknya, bohong teman-teman ya. Duitnya emang nyampe ke orang banknya ya kagak ya, tapi nggak tahu ya di lapangan yang terjadi gimana ya nggak. Bukan nggak bisa ngatur juga kan teman-teman maunya apa yang terjadi kan, tapi normalnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi hati-hati, zaman sekarang makin susah ya kan, orang nyari duit susah, apa aja dihalalkan ya. Ya teman-teman bisa milah-milah lah ya. Yang paling benar kalau proses kredit datang langsung ke banknya, itu udah cara paling benar. Nggak usah lewat Pak sama Pak RT lebih cepat gitu, nggak usah. Pak sama Pak ini lebih cepat, nggak usah, nggak ada ya. Yang bikin cepat atau enggaknya sekali lagi kelengkapan data teman-teman, analis kreditnya, sama pemimpinnya memutusnya cepat atau enggak, itu yang paling membuat cepat ya nggak. Jadi nggak ada cerita-cerita yang orang dalam lah, maintenance analisnya lah, nggak ada ya. Jadi lupakan hal-hal yang aneh-aneh ya nggak. Dan teman-teman harus tahu bahwa yang namanya hal-hal prinsip tidak dapat tolerir ya. Contohnya slicknya jelek, nggak mungkin dikasih kredit, nggak mungkin. Mau kenal orang dalam, mau kenal sama itu nggak mungkin. Gue pernah gebrak meja gara-gara slicknya jelek, nggak bisa gue proses. Ya gimana ya kan, seperti itu ya teman-teman, hati-hati ya. Aduh udah mulai kaku lagi udah kamera nih. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.